anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ya, kita masih membahas mengenai sumber energi. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu Tini akan memimpin anak-anak, silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Nah, sekarang Bu Tini ingin bertanya, siapa yang masih ingat di pembelajaran 4 kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai langkah-langkah melakukan kombinasi gerak berjalan dan meloncat dengan 4 hitungan. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai angin. Angin sebagai sumber energi. Lalu yang ketiga kita juga sudah belajar mengenai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga terkait penggunaan listrik. Nah, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran 5 dan 6, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu ini matematika. Kita akan menghitung lama waktu kejadian berlangsung. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Lalu yang ketiga kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga terkait penggunaan bahan bakar minyak. Ya, langsung saja kita ke materi yang pertama. Kita akan menghitung lama waktu suatu kejadian berlangsung. Nah, di sini Bu Tini ada soal cerita. Anak silahkan perhatikan dengan baik ya. Soalnya akan Bu Tini bacakan. Jaka ini membantu ibu memasak. Ya, Jaka dan ibu ini memulai memasak pada pukul 6. Lalu mereka selesai memasak pukul 8. Nah, pertanyaannya, berapa lama Jaka dan ibu memasak? Nah, untuk menghitung kita akan jabarkan satu per satu dari ketika waktu mulai memasak. Ya, tadi waktu mulai memasaknya adalah pukul 6. Ya, pukul 6 berarti ini jarum pendeknya di angka 6. Ya, gambarnya ada di layar yang Bu Tini tunjuk. Lalu jarum panjangnya ada pada angka 12 ya. Berarti ini jamnya menunjukkan pukul 6. Lalu sekarang waktu ketika selesai memasak adalah pukul 8. Ya, pukul 8 maka jarum pendeknya ada di angka 8. Lalu jarum panjangnya ada di angka 12. Ya, berarti lama waktu memasak dari pukul 6 sampai 8 itu ada berapa jam anak-anak? Iya, ada 2 jam ya, karena dari jam 6 ke jam 7 ini adalah menambah 1 jam. Lalu dari pukul 7 sampai pukul 8 ini ada 1 jam. Jadi kalau kita jumlahkan
lama waktu memasak adalah 2 jam. Ya, jadi setiap jarum pendek bergeser 1 angka, maka waktunya bertambah 1 jam. Ya, dari pukul 6 ke pukul 7 itu bertambah 1 jam. Lalu setiap jarum pendek bergeser 2 angka, itu artinya bertambah 2 jam. Ya, tadi dari pukul 6 ke 8. Jadi bergeser 2 angka, artinya bertambah 2 jam. Jadi lama waktu ibu dan Jaka memasak adalah 2 jam. Nah, sekarang ini ada contoh lagi. Yang kedua, ini adalah waktu Nia menyiram tanaman. Nah, Nia ini menyiram tanaman dimulai pada pukul 15 sore. Ya, berarti pukul 3 sore. Kalau kita buat jam, berarti pukul 15. Nah, pukul 15 ini berarti jarum pendeknya ada di angka 3. Lalu jarum panjangnya ada di angka 12. Ya, ini adalah waktu ketika Nia memulai menyiram tanaman. Lalu waktu ketika Nia selesai menyiram tanaman adalah pukul 15.30 sore. Ya, berarti jam 4.30 sore. Jarum pendeknya ada di antara angka 3 dan 4, sedangkan jarum panjangnya ada di angka 6. Ya, ini berarti bertambah berapa menit anak-anak? Ya, bertambah 30 menit ya. Tadi dari yang jarum pendek ini ada di angka 3 sampai berada di antara angka 3 dan 4. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Jaka membantu ayah membersihkan kamar mandi. Mereka memulai membersihkan kamar mandi ini pada pukul 14 ya, jadi jam 2 siang. Lalu mereka selesai membersihkan kamar mandi pada pukul 15.30. Nah, pertanyaannya, berapa lama Jaka dan Ayah membersihkan kamar mandi? Nah, untuk menjawab kita juga bisa menggunakan garis seperti ini ya. Dari pukul 14 sampai 15 itu lama waktunya 1 jam. Sedangkan dari pukul 15 sampai 15.30 ya, berarti ini bertambah 30 menit. Jadi lama waktunya 1 jam ditambah dengan 30 menit, berarti lamanya 1 jam 30 menit. Ya, jadi Jaka dan Ayah ini membersihkan kamar mandi selama 1 jam 30 menit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Bahan bakar fosil ini dapat dijadikan sebagai sumber energi. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan terkubur di bawah lapisan batuan bumi selama berjuta-juta tahun. Ya, contohnya tadi ada minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Nah, yang ada di layar ini adalah contoh bahan bakar fosil. Nah, selanjutnya minyak bumi, bahan bakar fosil yang paling banyak digunakan oleh manusia ini adalah minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan sumber energi yang penting dalam kehidupan manusia. Minyak bumi ini dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar atau biasa disingkat BBM. Ya, yang pertama ini dapat diolah menjadi minyak tanah. Nah, minyak tanah ini dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Lalu selanjutnya ini ada bensin. Nah, bensin ini biasanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Ya, bisa untuk motor, bisa juga untuk mobil.
Lalu selain itu juga dapat diolah menjadi solar. Ya, ini dapat digunakan untuk menghidupkan diesel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak anggota keluarga terkait bahan bakar minyak, ya, supaya penggunaannya ini dapat menghemat bahan bakar minyak. Nah, yang pertama kewajibannya adalah mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Ya, ini dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi umum. Misalnya menggunakan bis, bisa juga menggunakan kereta dan lain sebagainya. Lalu kewajiban yang kedua, ya, ini untuk menghemat bahan bakar minyak itu dapat digunakan dengan mematikan kompor setelah selesai memasak. Lalu kewajiban yang ketiga, tidak menggunakan kendaraan bermotor dalam jarak dekat. Ya, jadi kalau jaraknya dekat bisa ditempuh dengan jalan kaki atau bisa juga dengan bersepeda, ya, itu bisa lebih sehat. Lalu yang keempat, yaitu menggunakan peralatan yang tidak memerlukan bahan bakar minyak. Ya, sekarang sudah banyak inovasi, ada juga motor yang tidak menggunakan bahan bakar minyak, tapi menggunakan listrik. Lalu selanjutnya adalah hak anggota keluarga terkait dengan bahan bakar minyak. Nah, hak yang didapat yaitu mendapat dan menggunakan bahan bakar minyak untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, misalnya untuk menyalakan kendaraan. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Ya, hari ini kita sudah belajar contoh cara menghitung lama waktu kegiatan. Lalu yang kedua, kita juga sudah membahas mengenai bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Lalu kita juga sudah belajar mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga terkait penggunaan bahan bakar minyak. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 22 penilaian harian A dan B. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa nanti untuk difoto dan dikumpulkan. Ya, nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya kita akan mengakhiri dengan berdoa. Ya, Bu Tini akan memimpin. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa untuk belajar materi tema 1 karena besok kita ada ulangan harian tema 6 subtema 1. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.